Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adha Pratama, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar evaluasi pendidikan dari mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Budiono. Evaluasi pendidikan ini adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, evaluasi tidak hanya sebatas penilaian, tetapi juga mencangkup pengukuran, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Nah, yang saya jelaskan pertama ini adalah fungsi utama dari evaluasi pendidikan. Yang pertama, ini adalah menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini menentukan tingkat keberhasilannya terlebih dahulu. Siswa ini mau dibawa kemana? Diukur. Nah, yang kedua adalah memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat keputusan. Nah, pembuat keputusan ini adalah tentang program pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Itu fungsi utama dari evaluasi pendidikan. Jadi ada tiga, yakni adalah menentukan tingkat keberhasilan siswa. Yang kedua adalah memberikan umpan balik ini kepada siswa, guru, atau pemangku kepentingan lainnya untuk perbaikan daripada pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan tentang program pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan lainnya. Yang kedua, ini ada jenis-jenis evaluasi pendidikan. Ini ada dua, yakni adalah evaluasi formatif. Ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik. Jadi evaluasi ini dijalankan selama pembelajaran ini berlangsung. Jadi diukur. Ini dalam proses pembelajaran ini, siswa ini dipantau bagaimana kemajuan belajarnya dan diberikan umpan balik. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Jika yang tadi adalah formatif itu di dalam pembelajaran, maka evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, jenis-jenis daripada evaluasi pendidikan ini ada dua, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penalaran lebih singkatnya atau pengetahuan lebih singkatnya ini, kalau formatif ini dilakukan secara berlangsungnya kegiatan pembelajaran itu, kalau sumatif ini di akhir pembelajaran. Ini CP atau capaian pembelajarannya seperti apa, ini apakah sudah terpenuhi atau belum, ini dilihat pada evaluasi sumatif. Dan yang ketiga, ini ada prinsip-prinsip daripada evaluasi pendidikan. Ini ada 4 teman-temanku sekalian. Ini ada validitas daripada evaluasi, harus mengukur apa yang harus diukur. Jadi validitas ini evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, apa yang seharusnya diukur? Jadi akademiknya, karakternya, dan lain-lain yang bisa diukur oleh guru tersebut. Validitasnya itu yang bisa dicantumkan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah evaluasi harus menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat. Jadi
Aksesibilitas ini tidak boleh ambang-ambang, jadi harus konsisten dan akurat. Kenapa? Ini karena berimbas pada siswa itu sendiri. Yang ketiga, ini ada objektivitas. Nah, objektivitas ini atau prinsip yang ketiga ini adalah evaluasi harus bebas dan bias serta prasangka. Saya ulangi, objektivitas ini adalah evaluasi harus bebas dari bias dan prasangka. Jadi gak boleh menduga-duga. Jadi harus konsisten tadi dan akurat. Yang keempat, prinsipnya adalah efisiensi. Nah, evaluasi ini atau prinsip evaluasi yang keempat ini adalah evaluasi harus dilakukan dengan cara yang hemat waktu dan biaya. Jadi bagaimanapun ini harus diukur gitu loh. Gitu, diukur. Nah, yang ketiga ini atau selanjutnya lah ya. Selanjutnya ini ada evaluasi pembelajaran. Ini sebenarnya apa toh? Evaluasi belajar ini adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi ini atau evaluasi pendidikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, observasi, dan proyek. Ini bisa diukur gitu loh. Gitu. Nah, tujuannya seperti tadi, ini juga meningkatkan tingkat penguasaan siswa, memberikan umpan baik, terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini jenis-jenisnya ini ada banyak, ada 3, ada tes, observasi, dan proyek. Terus evaluasi pembelajaran ini menekankan pada aspek perkembangan, terus menggunakan berbagai cara untuk mengevaluasi pembelajaran seperti tes, observasi, dan proyek, terus memberi umpan balik yang positif. Penilaian autentik pada jenjang sekolah dasar. Ini penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kinerja siswa dan situasi yang nyata. Nah, penilaian autentik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah portofolio, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah proyek. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar siswa selama kurun waktu tertentu. Mungkin kalau dulu ada tengah semester namanya MID atau UTS, UAS, dan lain-lain. Terus yang kedua ada observasi. Observasi ini adalah cara untuk mengamati perilaku siswa selama proses belajar atau pembelajaran berlangsung. Ini guru terjun langsung melihat bagaimana perkembangan siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah proyek. Nah, proyek adalah tugas yang diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan suatu produk. Nah, penilaian autentik lebih komprehensif dan akurat daripada penilaian tradisional. Seperti tes, penilaian autentik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan siswa dan membantu siswa untuk belajar lebih efektif. Demikian video daripada evaluasi, konsep dasar evaluasi pendidikan. Saya Atta Pratama, mohon maaf bila mana dalam video ini mungkin kurang jelas atau bagaimana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pemikir berjuang merdeka. Merdeka belajar.